Oke, halo semuanya. Di sini saya akan mereview terkait dengan multimedia tutorial secara prinsip major ya. Itu dengan pokok bahasan ini teknik dasar lompat jauh yang dikembangkan oleh Elsa Fania Syabillah. Oke, mari kita lanjut ke frontendnya dulu. SMP kan, buat anak SMP. Nah, ini benar prasyaratnya seperti ini. Ini prasyarat kan emang dia itu sebelum melakukan pembelajaran tersebut itu dia harus paham apa dulu. Nah, kayak gini bener. Kalau yang kemarin kan kebanyakannya itu kan prasyaratnya itu ya topik tersebut itu salah banget itu. Oke. Situasi multimedianya dijalankan. Oke. Tugas tasnya, knowledge-nya gini. Oke. Kalau macam gitu. Oke. Digunakan masalahnya. Oke. Secara prinsip majornya ininya oke, sudah oke. Terus oke, mari kita buka multimedianya. Lompat jauh. Kok bisa jadi lompat aduh? Menarik. Oke. Di mana sih? Di sini ya. Oke. Start. SKKD bentar ngecek dulu. Ada lompat jauh sejarah, pengertian dasar, 3 kayak lompat jauh, lapangan, ada lompat masuk papan. Di sini ada nggak ya? Lebih detail ya di situnya ya. Itulah. Oke. Bentar. Bentar, ini gak ada. Iya, gak ada audionya ya. Aduh, gambarnya kok jadi jatuh sih, bukan sempurna. Dak. Ya Allah. Ini nggak ada narasinya ya, di halaman pertama ini. Jadi agak sulit sih kalau ada narasinya. Pokoknya kemarin udah aku komentari kalau harus ada narasinya di setiap slide-nya. Halo teman-teman semuanya, Dari perkenalkan sini. aku Fani. Jadi di video kali Malah ini video aku ya. akan menjelaskan tentang sejarah lompat jauh. Nah, lompat jauh Bar ini itunya dimulai nggak ada ya, sekitar 13 abad yang bar lalu, itunya apa? sekitar tahun 708 Cybernya nggak Masehi ada ya. dalam Olimpiade kuno di Akhirnya jadi Yunani tutorial sebagai jadinya bagian dari linear latihan akhirnya. militer. Nah, lompat jauh ini resmi masuk dalam Olimpiade modern pada tahun 1896. Dan bagi atlet perempuan, baru dimulai pada 1948 setelah standar khusus diperkenalkan pada 1914 oleh Dr. Harry Eaton Stewart. Nah, seperti itu penjelasan sejarah lompat jauh. Terima kasih. Arigato sih. Tapi masalahnya gak ada slidernya ya. Slider itu kayak yang buat ngedrag video ini, buat dia tuh biar kecepatannya itu bisa apa ya, bukan kecepatan sih, kayak tadi apa sih, seret, itu apa sih, kayaknya itu perlu deh di tutorial ini tuh, karena biar nggak jadi linear akhirnya dia bisa mengontrol sendiri itunya.
Skenario yang bagus sih sebenarnya. Cuman sayangnya adalah nggak ada narasinya. Akhirnya ya apa ya? Akhirnya kurang sih multimedianya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ayu Safani Syabega. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang beberapa peraturan dalam lompat jauh. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu ada berapa peraturan dalam lompat jauh? Ada slidernya lagi ini ya. Peraturan lompat jauh itu ada 6. Yang pertama yaitu jika peserta melompat lebih dari 8, maka setiap peserta kelompok diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan lompatan. Kelompok ya. Jika peserta berjumlah 8 orang atau kurang, maka kesempatan lompat diberikan sebanyak 6 kali. Yang kedua yaitu saat akan melompat, pastikan kaki tidak melebihi garis pelanggaran. Ketika ada kaki yang menyentuh garis pelanggaran, maka akan dianggap pelanggaran yang jaraknya tidak tercatat. Yang ketiga yaitu jarak lompatan dihitung dari bagian tubuh pertama yang menyentuh tanah, baik itu tangan maupun kaki. Tubuh pertama. Selanjutnya, gambarnya gitu tadi kayak yang depan tadi jatuh. Cukup dari papan tolakan, jarak yang dihitung tetap dari fall line hingga posisi pendaratan di bak pasir. Aduh. Timingnya. Yang kelima yaitu tidak diperbolehkan gerakan jungkir balik atau salto saat melakukan lompatan atau sedang mendarat di bak pasir. Dan yang terakhir yaitu ketentuan sol sepatu yang boleh digunakan, yaitu 13 mm. Jadi sekian penjelasan dari peraturan dari lompat jauh. Terima kasih. Oke, bentar. Ini tadi ini deh. Kapan lompat jauh resmi? Waduh, gimana gak bisa tak stop? Gak bisa saya stop. Habis itu saya inget-inget alternatifnya kurangnya itu kayaknya ini deh. Ini jongkok ini 3 kali. Lutut. Ini deh. Wih. Oke. Berikut ini merupakan bentuk dan ukuran dari lapangan lompat jauh. Yang pertama adalah lintasan lari. Lintasan lari memiliki panjang 45 meter dan lebar 1,22 meter. Yang kedua yaitu papan tolakan. Papan tolakan memiliki panjang 1,22 meter, lebar sekitar 20 cm dan tinggi 5 cm. Jarak antara papan tolak dengan bak pasir adalah 1 meter. Dan yang terakhir yaitu bak pasir. Bak pasir atau tempat mendarat memiliki panjang sekitar 10 meter serta lebar 2,75 meter. Cuman masalahnya kalau gak ada replaynya ini gimana? Tadi gimana ya? Tapi sebenarnya ini bagus sih, udah teranukan. Ini papan tolakan kalau nggak salah. Oke. Nggak ada narasinya. Akhirnya satu dua doang ya. Retensiku yang tadi kayak kurang jadi kuat ya loh. Aduh, gak bisa nge-back buat tadi, lihat ya.
Apa ini? Saat melakukan tolakan dalam lompat jauh. Waduh. Apa tadi ya? Oh, ini dia, coba langkah pertama. Setelah bertolak dalam lompat jauh. Oke. Yang perlu kita harus potong dulu, guys. Hah? So ini. Bener sih. Lakukan lompatan lari dah. Sebelum melakukan lompatan adalah lari ya seharusnya. Lompatan ini lompat ketika mendarat apa ya? Ini bikin orang anu sih sebenarnya. Kecuali kalau sebelum melakukan lompat jauh lah itu. Saat melakukan dalam lompat jauh. Saat melakukan tolakan. Salah kayak seperti ini. Kok nggak ada narasinya sih? Yang aku sayangkan itu sih. Tunggu sebentar. Kita cek nilai-nilai dulu dari prinsip Mayer ya. Oke, pertama adalah prinsip multimedia. Jadi gini. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan tapi kayaknya nggak tahu jadi kurang gimana gitu. Kalau kamu makan bakso, cita rasa dari sesuatu bakso itu adalah satu mangkok utuh, ya kan? Gitu. Nah, begitu pula dengan multimedia. Satu prinsip Mayer itu terkandung dalam satu mangkok bakso tadi. Jadi satu multimedia tadi gitu kan. Nah, di dalam satu multimedia lini ya sampean karena tadi video di salah satu multimedia tutorialmu ini itu tuh butuh yang namanya narasi. Nah, kebanyakan tadi misalnya ada berapa slide ya, misalnya 10 slide yang saya identifikasi ada narasi tadi cuman di yang bagian pertama tadi ada 2, terus sama satu lagi pas itu mana tuh namanya ngejelasin lapangannya itu 3 lah 8/3 sisanya ini 8 kan ya 7 iya sih 7 ini tuh jadinya tidak tercover oleh narasi akhirnya. Dan akhirnya prinsip multimedia yang dari prinsip Mayer tadi, yang prinsip multimedia sendiri itu akhirnya berkurang karena apa? Ya gak konsisten. Nah, salah satu yang contoh paling bagus tadi ya yang jelasin lapangan itu bagus banget, jujur bagus banget. Tapi sisanya krik-krik itu. Jadi akhirnya berkurangnya banyak ke prinsipnya sih. Satunya prinsip multimedia, terus prinsip modality kan bagaimana kita memanfaatkan dual coding dari penglihatan dan juga pendengaran. Jadi ya kebanyakan kan dari penglihatan aja gitu. Akhirnya retensinya kurang gitu. Ketika orang lihatnya tadi kayak apa sih? Oh, ininya gini. Kayak gitu doang gitu. Padahal kalau tambah narasi itu jadi lebih bagus. Orang itu kalau tinggal mendengarkan itu juga terbantu oleh pendengaran dan penglihatan itu lebih bagus itu daripada cuma satu modality aja yang digunakan gitu. Begitu. Jadi prinsip multimedianya ini sebenarnya ada prinsip multimedianya narasi tadi, tapi gak konsisten ke semuanya gitu. Apalagi di mayoritas slide yang kamu gunakan tadi, slide lebih ke page penjelasan tadi, mayoritas enggak gitu. Terus sisi spasialnya ini bagus banget sih sebenarnya. Dari desainnya itu oke, itunya oke, yang lain oke.
dari sisi waktunya, sebenarnya di time ini ada beberapa hal yang tadi munculnya itu sih, apalagi di video tadi. Kebanyakan ketika dia direspon itu timenya ada beberapa hal yang dia itu duluin dan bikin hancur tadi ada gitu. Jadi kurang masalah timenya itu. Nah, koherensinya tadi sebenarnya koherensinya aku tuh ada yang merasa kayak halo guys tadi kalau nggak salah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Yang Fani. arigato tapet. Jadi Tapi di video sebenarnya nggak kali terlalu ini itu aku lebih ke personalisasi. Nah, ini kalau targetnya itu orang-orang yang suka Jepangan mungkin ya paham dengan istilah arigato itu lebih oke gitu. Tapi mayoritas ini nggak ada koherensi. Modalitinya ini yang kurang diimplementasikan dengan baik, karena ya dia didesainnya tuh cuma itu loh, kebanyakan kamu dari 10 tadi cuma 7 yang cuma 3 yang ada narasinya gitu. Akhirnya ya orang-orang tinggal next gitu. Akhirnya kayak berhenti dulu, apa sih itu redundansinya tadi keterlaluan redundansi sih, pengulangan terkait Halo teman-teman semuanya. Tapi ada beberapa yang pengulangan tadi. Aku Fani. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah lompat jauh. Nah, lompat jauh ini dimulai sekitar 13 abad yang lalu, sekitar tahun 708 Masehi, dalam Olimpiade kuno di Yunani sebagai bagian dari latihan militer. Nah, lompat jauh ini resmi masuk dalam Olimpiade modern pada tahun 1896. Ini butuh Dan bagi atlet perempuan butuh slider bener-bener, karena itu mempengaruhi ke interactivity. Soalnya ketika misalnya tadi apa ya, itu kan bisa controllingnya ada, bisa di stop, bisa di rata dianu kan gitu. Soalnya ini materinya banyak yang harus butuh dihafal, ada yang dia butuh dihafalkan tadi kan, kayak tahunnya atau apanya gitu. Itu jadi interaktivitasnya sangat kurang di sini. Itu terus signalingnya ada oke. Cuman ini kebanyakan teks sih sebenarnya, sampai jarak jauh. Nah, makanya ini butuh narasi untuk teksnya itu biar gak panjang, akhirnya biar oke gitu loh. Aduh, banyak anunya ya ini ya, individual difference, makanya ini berpengaruhnya ke individual difference ya. Bikin suatu, apalagi di bagian kedua tadi kayak teks gambar aja gitu, akhirnya dan narasinya itu kurang gitu loh. Tolong langsung tak kasih spesifik guys, di setiap slide-nya berikan narasi yang pertama itu. Terus ini kalau definisi ini bisa dipersingkat lagi, kayak apa sih itu lompat jauh lah. Ketika kamu narasikan itu ya kayak fullnya gini, misalnya itu gerakan lompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Lah baru kamu signaling itu lebih ke kata kuncinya gitu, gerakan melompat untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya, misalnya kayak gitu. Gerakan melompat satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya, itu udah simple itu baris set begitu. Nah, kalau gini itu benar-benar kurang. Dan misalnya ini itu kan oke. Nah, ini kan dinarasikan juga oke juga gitu loh. Ini juga ini benar-benar kok nggak ada narasi gitu loh. Ini yang jadi aku concern dari kemarin sih, butuh narasi. Kayak tadi bakso tadi ya harus komplit, satu cita rasanya ya harus satu mangkok. Masa di sininya enak, di sininya wasin, di sininya kayak masa kayak gitu. Bikin multimedia ya seperti itulah ya. Oke, udah gitu aja. Tolong diperbaiki langsung spesifik tadi, narasi penting banget, narasi. Terus yang kedua adalah sisanya kebanyakannya oke sih. Kayak tadi ada video sebenarnya
yang timingnya tadi ada yang beberapa hancur sih, ada di video terkait apa tadi, ada timingnya yang hancur. Terus sisanya itu ketika kamu bikin video yang lumayan panjang dan penjelasan banyak, butuh banget slider gitu, slider terkait atau pause. Slider dan pause itu kalau nggak salah di autoplay kan ada kayak menampilkan itunya kan, controllingnya ada gitu. Terus aku lebih sukanya itu ketika yang sih. Nah ini meskipun video, cuman ini emang penjelasannya simple kan, dan emang nggak butuh slide gitu. Soalnya udah gambarnya udah nih, ini lapangan. Nah kita jelasin dulu ini. Nah ini terus ini itu udah jelas gitu loh. Tapi kalau yang kayak tadi sejarah benar-benar butuh slider sih. Dan ya mungkin kamu bikin video tadi emang bagus untuk biar mempermudah itu, tapi benar-benar butuh slider ya terkait hal tersebut. Oke, tolong banget tadi dicatat ya, narasi, slider, timingnya diperasin. Terus yang penting narasi sih, soalnya mempengaruhi keseluruhan. Dan tanpa adanya narasi, nilai semuanya tuh bakal turun. Misalnya multimedia, modality, terus interference itu benar-benar rendah banget nilainya. Nah interactivity ini rendah karena benar-benar itu sih benar-benar di videonya kurang gitu. Di videonya gak ada itunya tadi, slider dan itu udah gitu. Oke, tolong untuk direvisi ya. Terima kasih, thank you.